Dua orang jangan sampai lepas. Jika Anda lepas dengan dua orang ini, Anda akan celaka. Walaupun Anda surbanan, jenggotan, kepalanya hitam semua dari banyaknya sujud, tapi tetap nggak ada nilainya. Hati-hati. Satu, orang tua. Jangan sekali-kali berani kepada orang tua. Siapapun, nggak harus salat orang tua kita itu harus salat. Nggak harus salat orang tua kita harus bertakwa kepada Allah. Bajingan sekalipun orang tua Anda, hormati. Senakal apapun orang tua Anda, hormati. Kenapa? Anda tidak dituntut dosanya orang lain. Nanti di akhirat Anda nggak ditanya dosanya tetangga kamu apa, dosanya orang tua kamu, lah dosamu nanti yang dituntut. Jadi bukan syarat berbakti harus orang tua itu soleh, bukan syarat berbakti harus orang tua itu alim. Selagi itu yang melahirkan kamu, maka kamu harus tunduk kepada dia, kecuali kalau kamu diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kalau sudah disuruh bermaksiat kepada Allah, siapapun itu, la orang soleh, wala nabi, wala siapa, nggak boleh kita taat kepada siapapun di hadapan kita yang menyuruh kita berbuat kemaksiatan kepada Allah. Yang dua, guru. Bahkan kata sholihin, guru itu lebih menakutkan bahayanya daripada orang tua. Kenapa? Orang tua ngelahirkan jasad, tapi guru melahirkan roh kita. Roh kita akan terlahir ketika kita duduk dengan guru. Roh kita akan lahir, roh kita akan cinta dengan kebaikan, kembali ke surga, melakukan ketaatan. Bukan orang tua yang didik, guru. Makanya dikatakan bahwasanya dosa kepada orang tua bisa ditebus, tapi dosa dengan guru la tumha abada, tidak bisa ditebus dengan apapun. Hati-hati dengan orang soleh, Pak. Dikatakan bahwasanya irdus salihin summun gatil, kehormatan orang soleh adalah racun yang mematikan. Dikatakan siapa orang yang terkena doa jelek orang soleh, dia akan membalaskan 3 kejelekan. 1, hatinya akan mati. Kalau sudah adanya mati, hati mati, apa yang didapat? Mau sholat gak kerasa, baca Quran kayak orang hati mati itu seperti orang yang lidahnya mati rasa. Ya apa kalau orang mati rasa lidahnya? La rawon, wala sate, wala gule, wala apa. Kenapa? Nggak kerasa, semuanya kayak sesuatu masuk. Itu orang yang hatinya mati. Ibadah nggak kerasa enak, duduk di masjid nggak kerasa, istighfar nggak kerasa, sholat nggak kerasa, hadir pengajian. Kenapa? Hatinya mati. Dan di antara perkara yang paling kuat bukan kemaksiatan, memusuhi orang soleh. Yang kedua, orang tersebut akan mati dalam keadaan su'ul khotimah, matinya akan jelek. Wa in mata fi jawfil Ka'bah, walaupun dia matinya di tengah Ka'bah, ada kebencian di dalam dirinya kepada ulama, kepada para habaib, kepada para masyayikh, kepada para guru, mati di tengah Ka'bah, nggak ada gunanya. Yang ketiga, diberikan keturunan yang jelek, nggak akan punya keturunan yang soleh. Kenapa? Karena memusuhi daripada orang soleh. 2 hal, orang tua dan orang soleh. Hati-hati. Siapapun dia, orang tua sejelek apapun, nggak sholat nggak apa. Kalau memang orang tua kita nggak sholat, orang tua kita nakal, doakan. Bukan ditunjuk-tunjuk di depan umum, bukan dimarahi di depan umum, lah, doakan. Apa yang membuat dia nggak sholat? Oh, kerja. Yang pinter, terima kasih kamu sama orang tuanya, kasih uang biar dia sholat. Ini anak yang hebat menasihati orang tua.